Saya akan mengasih HP ini ke pembuat skrip dan materi yang sangat unik dan keren. Saya akan mengasih HP ini ke orang yang mengkonfig internet. Saya akan mengasihi HP ini ke editor berkelas. Saya akan ngasih HP ini ke orang yang install Debian. Saya akan ngasih HP ini ke orang yang mengerjakan web server. Nah, gue lagi. Guys, kalian tahu nggak sih tentang web server? Enggak. Emangnya web server itu apa sih? Web server adalah perangkat lunak software yang terdapat pada komputer server yang berfungsi untuk menerima perintah request berupa halaman web melalui protokol HTTP atau HTTPS dari klien yang lebih dikenal dengan nama browser, kemudian mengirim kembali respon hasil permintaan tersebut dalam bentuk halaman-halaman web yang dapat diumumnya berbentuk dokumen HTML. Oh gitu. Emang cara bikin webnya tuh gimana sih? Nah, saksikan video ini. Tahapan pertama, kita menentukan metode instalasi apa yang akan digunakan. Di sini kita memilih mode graphical, install, dan tekan tombol enter untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada tahapan ini, memilih Inggris, tentukan bahasa apa yang akan Anda gunakan, dan klik menu continue. Selanjutnya, memilih dahulu opsi outer Asia Indonesia. Selanjutnya, kami memilih opsi United States min UN/US UTF min 8 titik. Kemudian klik continue. Pada tahapan ini, kami memilih layout keyboard Amerika Inggris dan klik menu continue untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Selanjutnya, komputer atau laptop Anda yang sedang Anda lakukan instalasi akan mencoba mencari konfigurasi jaringan IP address, subnet mask, gateway address, dan DNS server pada jaringan lokal yang Anda gunakan. Silakan Anda tentukan hostname sesuai dengan yang Anda inginkan dengan klik menu continue untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di bagian domain name, dikarenakan nama kesempatan kali ini kami tidak ingin melakukan konfigurasi pada kolom ini, maka biarkan saja kosong. Tahapan selanjutnya, Anda diminta untuk menentukan kata sandi untuk user root atau dalam Microsoft Windows biasanya dikenal dengan user administrator. Selanjutnya, Anda akan diminta oleh sistem untuk menentukan nama lengkap dari yang digunakan Linux Debian 12. Jika sudah, klik menu continue untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, sistem akan meminta Anda untuk menentukan username yang akan digunakan untuk memasukkan ke dalam sistem Debian 12. Setelah itu, Anda juga akan diminta untuk menentukan kata sandi dari username yang baru saja Anda buat. Kemudian, pengguna akan diminta untuk menentukan zona waktu dari lokasi tempat tinggal. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahapan pemetrisan. Untuk kesempatan kali ini, pilih opsi Get Us Interested Disk dan klik menu continue untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah itu pilih hard disk yang akan dilakukan pemartisian dan klik menu continue. Di sini jika Anda menyetujui silahkan Anda klik opsi yes, dan jika Anda tidak menyetujui silahkan klik opsi no. Tentukan pilihan Anda dan klik menu continue. Untuk membuat sebuah partisi baru, silahkan pilih ruang hard disk yang masih kosong. Kemudian klik menu continue untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Selanjutnya kita memilih opsi create a new partition dan klik menu continue. Jika dirasa konfigurasi yang dilakukan sudah sesuai dan tepat,
maka klik menu Finish Partitioning and right change to disk and klik menu Continue untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Silahkan Anda klik Yes dan klik menu Continue. Pilih opsi No dan klik menu Continue untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Pada bagian ini silakan Anda klik Yes dan klik menu Continue. Silakan pilih negara terdekat dengan negara Anda. Klik menu Continue untuk melanjutkan. Secara otomatis, sistem juga langsung akan menampilkan server mirror yang ada sesuai dengan negara yang Anda pilih. Kemudian klik menu Continue untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Bagian ini biarkan saja kosong dan langsung menekan menu Continue untuk melanjutkan. Pada menu kali ini, kami memilih opsi No dan tekan menu Continue untuk melanjutkan tahapan selanjutnya. Di sini kita klik saja menu Continue untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Secara otomatis, sistem akan melakukan instalasi. Silakan Anda tunggu hingga tahap ini selesai dilakukan oleh sistem. Silahkan Anda klik opsi Yes untuk melakukan instalasi dan klik menu Continue untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dalam menu ini kita pilih /dev/SDA dan klik menu Continue. Silahkan Anda klik menu Continue dan Debian 12 GNU atau Linux akan melakukan restart dan booting ke dalam sistem operasi Debian 12 yang baru saja kita lakukan instalasi. Setelah itu, maka komputer atau laptop yang sudah dilakukan instalasi akan membawa Anda ke dalam tampilan halaman login. Kemudian setelah login, pilih bahasa tersebut dan tekan Next untuk melanjutkan. Pilih saja layout keyboard yang Anda gunakan dan klik menu Next untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Klik menu Skip untuk melanjutkan ke dalam wizard selanjutnya. Anda akan mendapatkan pesan All Done, yang artinya bahwa konfigurasi telah selesai dilakukan. Klik menu Start Using Debian GNU atau Linux untuk mulai menggunakan Debian 12. Setelah menginstal Debian, kemudian kita ke Activities, lalu ke terminal. Pertama kita di sini login dulu sebagai super user dan masukkan password. Setelah itu kita ketik IP A. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang alamat IP yang digunakan oleh sistem Debian Anda. Ini membantu Anda untuk mengetahui alamat IP yang digunakan oleh server. Berikutnya ketik ping 888. Perintah ping digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirim paket data ke alamat IP yang ditentukan. Dalam hal ini 888 adalah alamat IP dari server DNS publik milik Google. Perintah ini berguna untuk memastikan bahwa server Debian Anda dapat berkomunikasi dengan internet. Jika perintah ping berhasil, Anda akan melihat respon dari server DNS Google yang menunjukkan bahwa koneksi internet Anda berfungsi. Selanjutnya, ketik apt install apache 2 -y. Perintah ini digunakan untuk menginstal apache 2 di sistem Debian Anda. Gunanya perintah apt adalah manajer paket yang digunakan di Debian untuk menginstal, memperbarui, dan menghapus software. Perintah install adalah perintah untuk menginstal paket software. Perintah apache 2 adalah nama paket software yang berisi apache 2 web server. Perintah -y adalah opsi yang digunakan untuk secara otomatis menjawab yes untuk semua pertanyaan yang diajukan selama proses instalasi. Kemudian, ketik systemctl status apache 2. Perintah ini digunakan untuk memeriksa status layanan apache 2. Perintah ini juga akan menampilkan informasi tentang apakah apache 2 sedang berjalan, apakah ada kesalahan, dan kapan layanan tersebut terakhir kali dimulai. Setelah itu, ketik cd/var/www/html. Perintah cd digunakan untuk mengubah direktori di terminal. /var/www/html adalah direktori default untuk menyimpan file-file web di Apache 2. Selanjutnya, ketik ls.
Perintah ls digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori di direktori yang sedang aktif. Setelah Anda berada di direktori /var/www/html, perintah ls akan menampilkan daftar file dan direktori yang ada di dalam direktori tersebut. Kemudian ketik get index.html. Perintah ini digunakan untuk membuat file baru bernama index.html dan mengarahkan output dari terminal ke file tersebut. Anda dapat mengetikkan kode HTML Anda di terminal dan kode tersebut akan disimpan ke dalam file index.html. File ini kemudian akan menjadi halaman utama dari website Anda yang dihosting oleh Apache 2. Lalu beri nama web yang kalian inginkan. Di sini kami memberikan dengan nama kelompok. Kemudian kita ke browser. Anda dapat mengakses website Anda dengan mengetikkan alamat IP server Anda di browser. Jika sudah dicek dengan IP address di Chrome, maka akan tampil web server sederhana yang kami buat seperti ini. Dan ini berhasil.